Jadi sebenarnya ada budaya menunggu sih dari masyarakat, setahun belum bisa bicara anaknya, sudahlah tunggu 2 tahun. Jadi sedini mungkin kita mengobati pasien-pasien dengan tuli kongenital, proses bicaranya akan lebih baik, dan terlalu berani ya tanpa alat pelindung telinga gitu, sehingga akhirnya pendengarannya menjadi rusak gitu. Kalau misalnya rusak seperti itu permanen. Hai Sobat Medcast, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum Sobat Medcast. Balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcast ya kesehatan. Kali ini untuk memperingati Hari Pendengaran Sedunia pada tanggal 3 Maret, kita kedatangan dokter spesialis THT nih. Langsung aja kita ke Dr. Devira Zahara, MCAT ORL, HNS, SPTHTKL Konsultan. Nah, halo dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Oke dokter, perkenalan diri dulu boleh dokter ke Sobat Medcast? Langsung aja dok. Halo, saya Dr. Devira. Saya adalah dokter spesialis THT, kepala leher, dan saya sehari-hari bertugas sebagai staf pengajar di FK USU. Selain itu juga saya berpraktek di Rumah Sakit Columbia Asia Medan dan juga Rumah Sakit Murid Teguh Medan. Oke, baik dokter. Kali ini kan kita mau bincang-bincang tentang telinga, tentang pendengaran ya dok ya. Karena tadi yang saya bilang kita memperingati Hari Pendengaran Sedunia pada tanggal 3 Maret. Jadi dok, menurut WHO itu ada 1-3 bayi tuli per 1000 kelahiran bayi. Ya, jadi diperkirakan ada 7.000 bayi dilahirkan tuli setiap tahunnya dengan penyebab yang berbeda-beda. Ya, betul. Nah, di RSCM sendiri dokter 830 anak tuli dalam 3 tahun belakangan ini gitu. Jadi dok, sebenarnya gimana sih dok definisi tuli ini? Apa sih maksudnya tuli ini tuh gimana sih dok sebenarnya gitu? Ya, tuli itu adalah suatu ketika ya si pasien tidak respon saat mendengar suara ya. Jadi pada saat mendengar suara, biasanya pasien diam-diam aja ya, ataupun responnya berkurang terhadap suara. Nah gitu, itu bisa kita harus lakukan pemeriksaan dulu ya untuk memastikan memang ada masalah ketulian ataupun gangguan pendengaran pada pasien. Oke, berarti kan tadi saya menyebutkan data WHO, anak bayi yang baru lahir, berarti itu sudah didapat sejak lahir gitu tulinya ya dok. Berarti bermacam-macam sebenarnya jenis tuli ini sendiri dok. Ada berapa macam sih dok sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mendefinisikan suatu gangguan pendengaran ya pada anak-anak ya, misalnya tuli kongenital. Nah, tuli kongenital itu adalah suatu ketulian yang didapat pada anak itu sejak sebelum persalinan ataupun pada saat setelah persalinan. Nah, itu kita katakan sebagai tuli kongenital. Nah, kalau macam-macamnya itu mungkin gangguan pendengaran maksudnya ya. Gangguan pendengaran itu ada masalah konduksi ya. Jadi konduksi itu adalah masalah pada hantaran udara. Kemudian bisa sensori neural, itu biasanya masalah pada telinga dalam ya, dari rumah siput sampai ke saraf pendengarannya. Kemudian ada yang namanya mix atau tuli campur. Jadi bisa melibatkan telinga luar, tengah, dan dalam gitu. Oke. Karena tadi dari data-data kan dok kita concernnya ke bayi-bayi yang baru lahir, berarti artinya tuli kongenital ya dok ya. Sebenarnya ada berapa jenis sih dok tuli kongenital itu sendiri? Sebenarnya bukan jenis tuli kongenital ya, tapi tuli kongenital itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama mungkin kelainan anatomi. Misalnya pada pasien-pasien dengan mikrotia atau daun telinganya yang kecil ya. Kemudian apalagi disertai dengan atresia liang telinga. Jadi liang telinganya nggak ada ya, ataupun stenosis liang telinga pada liang telinga yang kecil. Sampai pada pasien-pasien yang masalah di koklea ya. Nah, itu biasanya sensori neural hearing loss. Jadi gangguan pendengarannya itu berada di telinga dalam gitu. Jadi mungkin itu berdasarkan anatomi dan masalah dari kokleanya gitu. Jadi bukan jenis-jenis tuli kongenital, tapi tidak, cuman
penyebabnya itu ada beberapa hal gitu. Berarti berdasarkan anatominya, gangguannya di ataupun mana dengan gitu ya dok ya? gangguan ya kalau misalnya itu anatomi pada mikrotia atau atrial liang telinga, ataupun kalau telinga dalam itu melibatkan rubah siput dan saraf pendengaran. Oke dokter, berarti itu udah termasuk dari penyebab-penyebab tuli kongenital itu sendiri atau ada penyebab lainnya lagi dok selain itu? Jadi yang menyebabkan seperti itu ya bisa karena yang paling sering infeksi torch, toxoplasma, rubella, sitomegalo, virus, dan herpes ya, sifilis. Nah itu bisa menyebabkan masalah kongenital seperti itu ya. Kemudian bisa juga karena genetik ya, jadi bisa genetik itu ya diturunkan dari keturunan keluarganya ya. Kemudian konsumsi obat-obatan yang tidak sesuai anjuran dokter pada saat kehamilan, terutama trimester awal 3 bulan pertama kehamilan. Sangat rawan ya dokter ya? Sangat rawan terjadi masalah kongenital ya. Jadi hati-hati pada ibu-ibu hamil untuk tidak mengkonsumsi sembarangan obat-obatan tanpa resep dari dokter gitu. Kemudian gizi ibu hamil juga harus diperhatikan gitu supaya anaknya bisa lahir sehat. Termasuk pendengaran. Oke, tadi dokter bilang kan bahwa ada TORCH, terus rubella. Makanya kalau sebelum pranikah atau sudah nikah tuh wajib untuk, nggak wajib sih dok, kayak kalau sekarang itu sih yang kayak saya lihat ya dok ya, orang-orang pada aware lah, lumayan lah dok, untuk periksa TORCH, rubella di lab gitu ya dok ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu terjadi gitu ya dok ya. Ya penting banget ya untuk prahamil ya. Jadi sebelum hamil itu untuk deteksi TORCH pada ibu-ibu ya yang ingin mempunyai anak. Ya. Oke dokter. Selanjutnya dok, gejala-gejala apa aja sih dok yang timbul pada pasien-pasien yang tuli kongenital ini dok? Jadi gini, kalau namanya tuli ya biasanya anaknya tidak bisa bicara. Jadi kalau namanya tuli kongenital, gejalanya pasti si anak tidak bisa bicara. Jadi orang tua bisa mendeteksi nih, gitu ya. Dari awal sebenarnya kita bisa melakukan screening sih, memang anak yang dilahirkan ini normal atau tidak pendengarannya. Misalnya pada saat lihat ada pintu misalnya ditutup, anaknya kuat misalnya ditutup kuat, anaknya lagi tidur terus tidak ada respon gitu ya, atau kemudian ada suara pesawat. Kalau dulu sih sering ya karena di kota ya, airport masih di kota, sekarang udah di luar kota jadi memang jarang mendengar suara pesawat ya. Nah itu kan dulu jadi ada respon atau tidak, atau bunyi jatuh misalnya wajan kelompiang gitu ya, apakah nangis si anaknya gitu ya, respon atau tidak gitu, misalnya dia kaget gitu ya atau kedip matanya gitu. Nah itu bisa kita lihat respon anak bisa mendengar atau tidak gitu. Jadi sejak awal sebenarnya kita bisa mendeteksi sih memang ini anak dengan masalah tuli atau tidak gitu. Cuman memang nanti kita juga harus evaluasi kalau misalnya memang kita curigai ya anak dengan masalah pendengaran seperti ini, kita harus konsultasi ke dokter THT ya untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Iya, oke. Berarti karena kan anak kecil itu nggak bisa ngomong ya dok, maksudnya ya, betul. Belum bisa banyak ngeluh sakit atau apa gitu ya kan dok. Pasti respon-respon dari gerak tubuh, wajah atau apapun itu yang bisa bergerak gitu ya dok ya, betul. Kita lihat. Kemudian pada saat bicara kita lihat ya, misalnya pada usia 6 bulan tuh anaknya udah bisa babbling harusnya ya, baba, mama gitu ya, kata-kata babbling itu sebenarnya bisa. Nah kita harus curiga nih 6 bulan kok nggak ada ini ya, belum ada respon untuk bicara gitu. Kemudian setahun dia harusnya sudah bisa mengucapkan kata-kata sederhana misalnya gitu ya. Ada beberapa kata yang bisa diucapkan, nah ini kok nggak bisa. Nanti 2 tahun harusnya dia sudah bisa membuat kalimat loh, ini kok belum bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya ada budaya menunggu sih dari masyarakat, setahun belum bisa bicara anaknya, sudahlah tunggu 2 tahun. 2 tahun belum bisa bicara, tunggu 3 tahun. Padahal itu tidak baik ya. Jadi memang itu harus dilakukan deteksi sedini mungkin supaya anaknya bisa diterapi sedini mungkin juga.
Iya, bisa Ya, ditangani dengan cepat gitu ya ya. dok ya. Kalau memang dia masalah kongenitalnya itu dari anatomi ya kelihatan memang dia misalnya daun telinganya kecil, kemudian tidak punya liang telinga kelihatan. Tapi kalau misalnya dia problemnya adalah di rumah siput ataupun di saraf pendengaran, nah itu yang kadang nggak aware gitu ya orang tua, sehingga datang sudah dengan anak usia di atas 2 tahun misalnya gitu. Banyak dok pasien yang datang dengan usia udah lanjut lah istilahnya, udah terlambat gitu untuk ditangani gitu. Ya rata-rata begitu ya, jadi pasien-pasien sudah di atas 2 tahun gitu ya, ada juga sih di atas 1 tahun, cuman yang kebanyakan tuh di atas 2 tahun tuh baru datang gitu ya untuk memeriksakan anaknya, kenapa kok belum bisa bicara, nah gitu. Padahal sebenarnya usia 2 tahun itu anaknya sudah harus diterapi ya, dari usia 6 bulan itu harusnya sudah bisa diterapi, supaya anaknya bisa mendengar stimulus suara, jadi pada saat usia 1 tahun, 2 tahun, nah dia bisa berbicara gitu. Jadi dok kalau misalnya kan tuli kongenitalnya artinya tadi dari bawaan dari lahir, dari bayi berarti kan dok. Berarti kalau misalnya anaknya udah bayi tersebut tuli kongenital, waktu dia lahir tuh dia nangis nggak sih dok? Nangis lah, Nangis? kan memang bukan karena respon suara ya kalau misalnya nangis gitu ya. Nah dia nangis bisa masih nangis, bisa bisa. tidak ya tergantung ya, karena salah satunya juga penyebabnya juga ini ya, hipoksia. Jadi pada saat lahir gitu juga kurang oksigen gitu juga asfiksia atau hipoksia pada saat jalan lahir, nah itu juga bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya tuli kongenital gitu ya. Tapi kalau memang normal semua sih bisa nangis anaknya, jadi tidak sama seperti dengan anak-anak yang lain gitu ya dok, bukan berarti dia nggak bisa nangis gitu ya dok ya. Betul. Cuman agak kesulitan dalam mengucapkan kata-kata. Ya itu kan biasanya dia di usia setahun 2 tahun ya orang tuanya baru menyadari gitu. Walaupun sebenarnya bisa aware juga dengan tadi yang bunyi suara, ada respon nggak, gerakan matanya, kalau anak-anak yang bisa menoleh nggak ke arah suara gitu. Jadi kalau misalnya anaknya cuek ya harus diperiksakan ya, memang ini anaknya cuek atau memang ada masalah pendengaran gitu. Mau ada hujan badai angin topan gitu ya dok ya, anaknya slow aja diem aja gitu ya dok ya. Betul. Itu wajib diperiksa ya dok ya, harus aware orang tua gitu ya dok ya. Oke dokter, berarti tadi kan dok udah dokter jelasin cara mendeteksi dini dari tuli kongenital itu. Ada lagi nggak dok kira-kira cara mendeteksi yang lainnya gitu dok, boleh disampaikan juga dok? Oke, jadi nanti si anak akan diperiksakan ke dokter THT ya. Nah kemudian kita lakukan deteksi untuk masalah pendengaran itu dengan namanya ada OAE, ada namanya BERA, ada namanya ASSR, ada namanya VRA gitu ya. Jadi ada beberapa macam sesuai tingkat usia sama si anak. Berarti ini untuk mendiagnosa? Untuk mendiagnosis. Nah namanya ada OAE. OAE itu bisa dipakai untuk screening sebenarnya ya. Jadi udah ada beberapa rumah sakit di Kota Medan ini yang kita punya OAE screening. Jadi setiap bayi-bayi baru lahir dilakukan OAE screening untuk memastikan anaknya dengar normal atau tidak pendengarannya. Nah itu bisa 2 kali 24 jam kelahiran. Jadi 2 kali 24 jam kelahiran kita bisa mendeteksi anak dengan masalah pendengaran. 2 hari lahir berarti? Iya betul. 2 hari setelah dia lahir bisa langsung dideteksi? Iya, dengan OAE screening. Nah nanti dilihat lagi OAE screeningnya gitu ya, nanti diulang lagi umur 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Dan kalau memang ada masalah kita kombinasi dengan pemeriksaan lainnya, seperti misalnya BERA itu untuk menilai sampai aktivitas gelombang otaknya setelah mendengar stimulus suara. Nah kita bisa menilai apakah memang si anak ini ada masalah pendengaran atau tidak ya. Kemudian kita juga melihat ASSR itu menilai ambang dengarnya. Kalau pada orang dewasa biasanya menggunakan audiometri, nah pada anak-anak kita bisa menggunakan ASSR. Jadi semua adalah tes pendengaran yang objektif. Jadi memang alat yang menilai apakah si anak ini ada masalah pendengaran atau tidak. Nah dari situ kita bisa mendiagnosis kalau si anak ini adalah memang ada masalah pendengaran gitu atau tidak. Oke, tadi berarti yang satu lagi selain BERA tadi, satu lagi apa dok yang dokter bilang? ASSR. ASR itu sama juga sistemnya kayak yang BERA itu ya dok?
Jadi semua pemeriksaan itu berbeda-beda ya. Misalnya kayak autoacoustic emission atau OAE itu untuk menilai outer hair cell. Jadi apakah outer hair cell itu adalah sel rambut luar dari rumah siput, apakah memang dia normal atau tidak. Nah, kemudian kalau BERA itu untuk menilai aktivitas gelombang otak. Jadi kita bisa menilai bagaimana respon telinga terhadap suara sampai ke otak. Nah, itu sampai saraf pendengaran. Nah, kita bisa menilai semuanya itu dengan BERA. Tapi untuk ASSR kita untuk menilai ambang dengarnya seberapa jauh gitu ya. Apakah dia memang kategori berat, profound, dia sampai lebih dari 90 desibel misalnya. Apakah dia ringan, hanya sekitar 30 desibel misalnya. Nah, itu bisa dinilai dengan ASSR. Jadi kita bisa menilai ambang dengarnya. Oke. Dari tadi kan dokter bilang ke rumah siput. Mungkin orang-orang ada yang nggak tahu nih dok, yang bukan di bidang kedokteran mungkin ya dok, ya orang awam. Rumah siput itu maksudnya apa sih dok? Gitu. Rumah siput itu kalau bahasa medisnya namanya koklea. Jadi di telinga dalam itu ada namanya koklea. Bentuknya seperti rumah siput, jadi bisa makanya disebut dengan rumah siput kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi memang itu adalah organ telinga dalam. Di sanalah nanti gelombang mekanik yang kita dengar dari stimulus suara dari luar itu akan diubah menjadi gelombang listrik. Nah, itu yang akan disampaikan ke saraf pendengaran sampai diterjemahkan di otak gitu. Pusatnya berarti ya dok ya, kalau di telinga Sentra itu. pendengaran tetap di otak, di lobus temporalis, tapi itu adalah pintu masuknya gitu ya. Jadi kalau dari suara itu dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, ini rumah siput itu telinga dalam. Nah, di situ nanti ada namanya organ korti ya. Nah, di situ nanti gelombang mekanik tadi akan diubah menjadi gelombang listrik yang akan disampaikan ke saraf pendengaran sehingga suara dapat diterjemahkan di otak. Ya. Oke, dokter. Baik, sangat jelas dok. Baik dokter, setelah itu tadi screening itu udah ya dok ya. Screening itu memang begitu penting ya dok ya, karena kalau nggak screening tahu dari mana kita gitu ya dok, nggak bisa nerka-nerka gitu aja ya dok, nggak bisa subjektif gitu ya dok ya, harus objektif seperti yang dokter jelasin tadi. Nah, setelah itu dok, gimana sih dok cara pencegahan dari tuli kongenital ini sendiri dok? Ya, jadi tadi karena penyebabnya ada genetik, non genetik. Kalau genetik ya dihindari untuk pernikahan saudara ya, itu udah biasa kita dengar ya. Kalau misalnya kita mau menghindari kelainan kongenital, berarti kita harus menghindari nikah saudara gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya dia punya keturunan tuli kongenital misalnya. Nah, kemudian pada ibu hamil, dari hamil bisa dicegah ya, caranya itu mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan tanpa sesuai anjuran dokter, kemudian memeriksakan kehamilan secara berkala misalnya. Kemudian untuk infeksi virus sebenarnya kita bisa deteksi prahamil ya. Yang tadi yang jelasin penting ya untuk prahamil. Ya, saya kira begitu ya. Kemudian pemeriksaan berkala lah selama kehamilan ke dokter, dan kemudian pada saat anak pun lahir ya, ya imunisasi, beri makanan bergizi, nah seperti itu. Oke dok, jadi kan udah pencegahannya. Lalu kalau misalnya udah didapat nih pada anak tersebut, pada bayi tersebut, gimana sih dok cara penanganannya atau selanjutnya perawatannya gimana dok selanjutnya? Kalau misalnya udah didapat nih tuli kongenital. Ya. Kalau dia tuli kongenital itu masalah misalnya ini di telinga dalam ya, di koklea. Nah, itu hanya alat bantu dengar dan operasi implan koklea. Jadi kalau misalnya pendengarannya masih sedang ya, misalnya sekitar sedang atau sedang berat, misalnya 70 desibel ke atas ya. Jadi misalnya lebih baik pada 70 desibel lah gitu, maksimalnya 70 desibel. Nah, itu bisa menggunakan alat bantu dengar gitu ya. Tetapi kalau lebih, nah itu kita sarankan untuk menggunakan implan koklea. Apalagi dioperasi berarti ya, operasi, apalagi dia bilateral kanan kiri telinganya masalah. Nah, dua-duanya ya dok? Ya, dua-dua. Makanya kita itu indikasi operasi implan koklea. Oke. Berarti dok sejauh ini pasien-pasien dokter ada yang seperti itu dok? Ada, ya banyak ya yang akhirnya dilakukan tindakan operasi. Ya. Rata-rata operasi ya dok, ya karena udah telat gitu ya dok? Bukan, dia bukan tidak
tergantung telat atau tidaknya, tetapi tergantung berat ringannya pendengarannya, masalah pendengarannya. Tadi kalau misalnya dia pendengarannya masih ringan atau sedang berat ya, itu bisa kita gunakan alat bantu dengar. Cuman kalau dia berat sampai profound sensory neural hearing loss namanya, nah itu kita harus anjuran implan koklea, karena alat bantu dengar pun tidak begitu maksimal untuk membantu si anak gitu. Apalagi si anak perlu pendengaran untuk bisa bicara. Iya, masih ada harapan hidupnya ya kan dok. Masih ada harapan untuk mengejar cita-citanya. Iya betul, panjang sekali ya, karena bisa untuk sekolah, untuk masa depan si anak gitu ya. Oke, tadi kan dok berbicara mengenai alat bantu dengar, berarti ada banyak alat bantu dengar sebenarnya yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia maupun di dunia ya dok ya. Boleh dipaparkan dok? Ada apa aja tuh, tergantung seperti dokter bilang tadi, tergantung berat dan ringannya ya dok. Ya memang kita kalau misalnya dia masih sedang berat, kita bisa menganjurkan alat bantu dengar. Nah itu ada beberapa tipe ya sebenarnya. Ada yang analog, ada yang digital namanya. Kalau misalnya analog biasanya masih manual, kalau digital dia sudah tersistem dengan komputer gitu ya. Jadi bisa dinaikin keras suaranya itu dengan sistem pada beberapa frekuensi itu dengan menggunakan komputer. Jadi dia sudah digital. Nah, kalau dia berdasarkan dia ini ya cara meletakkannya itu bisa in the ear namanya, atau di dalam telinga, bisa behind the ear namanya, di belakang telinga gitu ya. Bisa receiver in the ear, in the canal. Jadi ada berdasarkan meletakkannya gitu ya sebenarnya. Jadi kalau tapi kalau misalnya kita meletakkan di in the ear ataupun di in the canal misalnya, atau receiver in the ear gitu ya, nah itu efeknya adalah ini, kalau misalnya ada kotoran telinga itu jadi speakernya dirusak, jadi tertutup dengan kotoran telinga, nah gitu. Dan itu jadi harus sering dibersihkan, telinganya harus bersih, maintenance-nya berarti ya dok ya. Iya betul. Kemudian ini pada anak-anak tidak dianjurkan karena masih ada pertumbuhan telinga kan, yang telinganya masih tumbuh, makanya pada anak-anak tidak dianjurkan. Yang dianjurkan pada anak-anak adalah yang tipe behind the ear, jadi yang di belakang telinga. Ya betul. Iya, saya juga pernah beberapa kali melihat anak-anak pakai itu ya dok ya, karena dia di belakang gitu ya dok ya. Berarti itu kan secara dari luar ya dok ya, maksudnya alat bantu dengar yang dari luar. Tadi dokter ada menyinggung tentang implan koklear. Berarti implan koklear itu ditanam atau gimana dok? Ya, jadi apa bedanya implan dengan alat bantu dengar? Kalau alat bantu dengar itu kita hanya mempunyai external device. Jadi alat untuk memperbesar pendengaran itu adalah di eksternal, di luar. Tapi kalau implan dia 2 kali pembesaran. Jadi ada internal device, ada external device. Jadi internal device-nya itu ada namanya elektroda dari implan itu kita masukkan atau kita insersikan ke dalam rumah siput, ke dalam kokleanya. Jadi itu yang harus lewat tindakan operasi gitu. Nah kemudian ada receivernya namanya, itu diletakkan di di kepala ya. Kemudian ada magnetnya yang bisa connect dengan external device-nya gitu. Wow, semakin canggih ya dok ya. Ya, jadi 2 kali pembesaran dianya. Makanya dia lebih diutamakan pada anak-anak dengan sensory neural hearing loss yang berat sampai profound. Tapi kan dok, dengan adanya berbagai macam alat bantu dengar itu sampai dibuatlah teknologi dengan implan itu kan dok, sangat membantu kan dok sebenarnya. Maksudnya sangat membantu orang tua maupun anak-anak yang sebenarnya masih sehat, cuman masalahnya kan cuma tinggal di pendengarannya aja gitu. Ya betul. Itu dok, kalau boleh cerita dokter tentang pasien-pasien dokter gitu kan, ada nggak sih dok pasien pertama kali datang tuh pasti minder atau gimana gitu perasaannya pasien pertama kali datang ke dokter dengan penyakit ini gitu dok? Gimana tuh? Ini kalau tuli kongenital kan biasanya pada anak-anak kita jumpai ya. Biasanya sih lebih ke orang tua ya sebenarnya ya, yang lebih cemas gitu ya, bagaimana ya dok dengan anak saya gitu ya misalnya ya. Jadi emang lebih ke orang tuanya gitu. Nah otomatis kita katakan kalau misalnya saat ini
walaupun memang tidak bisa diperbaiki ya, artinya tidak bisa, pendengarannya tidak bisa sembuh ya, tetapi kita punya alat yang bisa dipasangkan ke dalam telinga sehingga anak-anak dengan tuli kongenital seperti ini bisa mempunyai masa depan yang sama dengan anak-anak yang pendengarnya normal gitu. Jadi dia dengan menggunakan alat dia masih bisa untuk mendengar dan berbicara layaknya orang normal. Jadi makanya itu pentingnya deteksi dini. Karena apa? Karena proses bicara. Jadi proses bicara ini nggak bisa menunggu ya, karena terkait dengan plastisitas otak ya, plastisitas otak. Jadi sedini mungkin kita mengobati pasien-pasien dengan tuli kongenital, proses bicaranya akan lebih baik daripada kita lebih usia yang lebih lanjut gitu. Jadi ya memang sebaiknya memang diatasi sedini mungkin supaya dia bicaranya pun bisa tidak kelihatan kalau dia pernah tuli gitu. Jadi anak-anak yang diterapi secara dini ya, itu nanti proses bicaranya, saya punya beberapa pasien tuh ya, sampai orang tua saya kalau misalnya saya lihat videonya itu sampai bingung, ini pernah tuli memangnya gitu ya, karena memang dia bicaranya sama seperti anak-anak dengan pendengaran normal gitu. Itu bila diterapi secara dini. Tapi kalau misalnya sudah lebih lanjut, misalnya di atas 3 tahun ya, apalagi udah 7 tahun, 6 tahun gitu ya, masih kelihatan ya dia pernah masalah pendengaran gitu, lebih kaku gitu ya kalau untuk mengucapkan kata-kata. Jadi memang perlu mungkin proses. Jadi abis implan itu, hanya membantu untuk mendengar tapi bukan membantu untuk bicara. Kalau untuk abis implan atau menggunakan alat bantu dengar, pasien hanya bisa tertolong untuk mendengar tapi bukan untuk bicara. Untuk bicara dia harus melakukan namanya auditory verbal therapy. Jadi terapi mendengar dan bicara lagi gitu. Beda lagi ya dok ya? Jadi untuk terapi bicaranya. Untuk bisa bicara gitu. Jadi memang harus tidak putus pengobatannya. Jadi memang perlu waktu yang panjang. Jadi perlu support dari keluarga. Karena saya juga kalau misalnya mau implan, saya harus lihat dulu psikologi anaknya dan juga faktor orang tua dan keluarga gitu. Tidak hanya secara finansial tapi juga secara dukungan, support. Jadi itu yang penting. Jadi tidak hanya menggunakan alat selesai, tidak, tapi juga harus ada lanjutannya, namanya auditory verbal terapi mendengar dan bicara, dan juga dan itu sangat penting untuk dukungan orang tua sehingga anaknya bisa dapat bicara layaknya anak normal gitu. Tadi dokter ngomongin tentang psikologi anak pada saat datang ke dokter gitu ya dok ya. Biasanya tuh gimana sih dok psikologi anak? Kan tadi dokter bilang sebenarnya lebih ke orang tuanya kan. Kita kan sebenarnya nggak tahu juga ya dok, maksudnya anaknya waktu itu kebanyakan gimana dok gitu, karena kan mereka tahu misalnya yang udah severe, udah berat gitu kan dok, harus dilakukan implan. Itu gimana sih? Saya aja yang segede ini mau operasi itu masih takut gitu ya dok ya. Gimana yang masih kecil-kecil ini dok gitu? Orang tua ya, ini di orang tua maksudnya? Ke anaknya dok. Kalau di anaknya pasti ini ya, sama kayak anak-anak lah, kalau misalnya di infus apa kan udah jerit-jerit gitu ya. Cuman memang ini ya, tapi ada juga beberapa anak yang santai-santai aja gitu ya, tapi ada juga yang perlu, tapi nggak ada masalah lah karena operasi implan kan dia memang bius tidur, jadi dengan bius umum ya, jadi anaknya ya tidak ada masalah. Paling kalau untuk buka perban gitu ya, paling yang anaknya yang perlu dipegangin apa segala macam. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini sih nggak ada masalah. Sampai sekarang masih aman-aman aja ya dok ya. Berarti pasien-pasien dokter yang ada dong pasti ya dok ya yang implan ini ya dok ya. Implan. Ada sudah lumayan sih. Sampai saat ini gimana dok perkembangannya dok? Ya itu tadi kalau anaknya di implan sejak dini, ada yang setahun paling kecil, pasien saya itu usia setahun di implan gitu ya. Bicaranya bagus, jadi seperti layaknya anak normal gitu. Nah itu jadi ada juga yang usia 7 tahun di implan. Nah itu walaupun bagus ya untuk perkembangan bicaranya sebenarnya dibandingkan sebelum implan, tapi ya masih kelihatan lah masih perlu proses pembelajaran lagi gitu. Satu lagi kalau yang saya lihat itu faktor orang tua. Semakin orang tuanya mengajak ngobrol anaknya, semakin semangat untuk mendukung anaknya untuk dapat bisa bicara. Nah itu lebih bagus hasilnya daripada orang tua yang bekerja, yang ditinggal sama
pembantu misalnya atau pengasuh misalnya, nah itu biasanya lebih lambat perkembangan untuk bicaranya gitu. Jadi Berarti memang sangat besar peran orang tua di sini ya sebenarnya benar, dok ya, ya. untuk mensupport anak untuk bisa kembali seperti anak-anak yang normal lainnya gitu ya dok ya. Betul. Luar biasa sih dok sebenarnya. Dan jadi kan dok saat pandemi ini gimana sih dok cara merawat kesehatan telinga ini dok dengan pasien-pasien dokter yang melakukan dan dengan orang-orang seperti kita ini dok, Maksudnya untuk cara merawat kebersihan telinga. kesehatan telinga. Ya, yang pertama selalu bersihkan telinga tapi tidak boleh terlalu sering ya. Kalau misalnya dokter THT sih sebenarnya menganjurkan untuk ke THT 3 bulan sampai 6 bulan sekali untuk melihat kebersihan dan kesehatan telinga. Nah kemudian kita kalau mengkonsumsi obat-obatan itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Jangan beli di apotik, nanti misalnya demam, beli obat demam, antibiotik apa segala macam di apotik tanpa ada resep dokter. Nah itu hindari. Kemudian paparan bising gitu ya, jangan terlalu sering dengan paparan bising dan jangan terlalu lama. Biasanya kita efek 60-60. Jadi kalau menggunakan headset itu jangan lebih dari 60% dan jangan lebih dari 60 menit gitu. Nah itu juga sangat berpengaruh. Dan kemudian kalau misalnya memang bekerja di tempat yang bising, misalnya di landasan pesawat ataupun di DJ diskotik misalnya ya, atau di mana ya tempat hiburan gitu yang terlalu bising gitu ya. Nah kita harus menggunakan alat pelindung telinga, misalnya earplug atau earmuff gitu. Jadi jangan terlalu berani ya tanpa alat pelindung telinga gitu, sehingga akhirnya pendengarannya menjadi rusak gitu. Kalau misalnya rusak seperti itu permanen, bisa kalau baru-baru mungkin dia bisa kembali normal, tetapi kalau misalnya sudah lama dia akan bisa jadi permanen. Nah kalau permanen obatnya cuma alat bantu dengar gitu. Iya udah permanen ya dok ya. Iya, Berarti makanya lingkungan juga mempengaruhi berarti ya dok ya. Betul. Jadi hindari paparan bising. Nah itu juga sangat penting ya untuk menjaga kesehatan telinga gitu. Jangan mengkorek-korek kuping sembarangan. Nah tuh nggak boleh. Dan jangan terlalu sering. Padahal saya juga. Nah itu jadi bisa menyebabkan liang telinganya jadi infeksi gitu. Kalau terlalu dalam malah bisa mencederai gendang telinga misalnya. Kemudian kalau misalnya anak-anak terutama ya, kalau misalnya pilek, batuk, jangan terlalu lama. Itu juga bisa menyebabkan infeksi ke telinga, namanya otitis media gitu. Iya, kadang kalau pilek tuh kan suka ini ya dok ya, telinga tuh suka kayak mendem gitu ya dok ya, kayak gitu. Seperti rasa kayak landing pesawat ya kan? Iya dok. Iya betul, karena malah salurannya dari hidung ke telinga gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah flu, pilek gitu ya, alergi misalnya segala macam, jangan terlalu lama karena bisa menyebabkan masalah ke telinga, infeksi di telinga tengah gitu. Kemudian pada bayi-bayi juga memberi susunya kepala harus lebih tinggi daripada badan supaya dia tidak terjadi reflux. Nah reflux pada bayi ini sering menyebabkan masalah di telinga juga, jadi menyebabkan infeksi pada telinga. Itu ibu-ibu muda zaman sekarang ya, ya dok ya, yang belum tahu. Ibu busui lah pokoknya, ibu menyusui ya. Busui, oke dokter. Boleh dong dok kasih tips dan trik dan motivasi buat sobat Medcast yang lagi nonton ini sekarang, buat mungkin ada masalah dengan tuli ini sendiri, mungkin lagi galau gitu, boleh dong dok kasih motivasi. Ini tuh bisa ditanganin loh gitu, jangan galau, jangan sedih gitu ya dok ya. Oke Intan. Jadi kalau pada ibu-ibu ya yang mempunyai anak bayi ya, sebagusnya memang kita bisa melakukan screening pendengaran sejak dini ya. 2 kali 24 jam kelahiran kita bisa mengetahui anak ini lahir dengan pendengaran bagus atau tidak. Terutama pada pasien-pasien yang juga dengan resiko tadi ya, misalnya dia yang PBLR juga ya, faktor resiko ya, berat badan lahir rendah ya, kurang dari 1.500 gram. Kemudian pada yang prematur juga merupakan faktor risiko ya, ibu yang dengan kehamilan rubella misalnya itu juga merupakan faktor risiko. Kemudian lahir pernah asfiksia, kurang oksigen ya, atau hipoksia, itu juga bisa menyebabkan faktor risiko masalah pendengaran gitu.
hiperbilirubinemia, jadi dia yang memerlukan transfusi takar ya, jadi dia anaknya lahir dengan kuning ya, pernah kuning anaknya, itu juga merupakan faktor resiko. Nah itu sebagusnya memang harus lakukan screening pendengaran gitu ya, jangan denial karena memang proses untuk dia bisa bicara itu tidak bisa menunggu gitu ya. Jadi memang karena apa? Karena plastisitas di otak itu akan berjalan terus gitu. Jadi sebagusnya sedini mungkin kita mendeteksi dini, sedini mungkin kita mengobati pada pasien ya. Nah, itu kan lebih baik hasilnya untuk proses bicara pada anak gitu. Karena waktu berjalan terus, nggak mungkin waktu itu mundur ya dok ya. Tidak bisa dikembalikan lagi. Iya. Jadi jangan denial pokoknya gitu. Jangan Jadi denial. Denial itu artinya bukan anak saya normal gitu ya, padahal ada masalah gitu. Jangan, karena memang tetap ada solusinya asal diterapi secara baik dan tepat gitu, dan dini gitu, secara dini gitu. Jangan sedih, jangan galau gitu ya dok ya. Betul. Karena bukan itu akhir dari sedih galau hidup. bisa, tapi jangan terlalu lama sedih galaunya. Pasti sedih ya dok ya. Iya. Jangan itu bukan akhir dari segalanya gitu ya dok ya. Karena kan kadang orang tua ini ngelihat ngebandingin pasti lah ya dok ya. Oh kok anak saya seperti ini, anaknya normal gitu ya dok ya, pastilah setiap orang tua gitu ya dok. Yakinlah kalau anak-anak yang dilahirkan dengan masalah pasti ada mempunyai anak-anak yang mempunyai kekurangan, pasti akan ada kelebihannya gitu. Tinggal orang tua yang menggali kelebihan itu gitu. Quotes of the day nih dok. Quotes of the day. Oke dokter, jadi buat orang tua di luar sana, cepat-cepat deteksi dini anaknya yang seperti dokter Devira tadi jelaskan. Apabila ada faktor resiko dan penyebab-penyebab atau ada tanda-tanda gejala yang dialami pada anaknya, langsung aja ke dokter THT ya dok ya, langsung aja ke dokter Devira juga boleh nih di Columbia Asia ya dok ya. Boleh. Oke dokter, ini kan dok sekarang masa pandemi gini dok, masih banyak nggak sih dok pasien-pasien yang mengalami ini dok? Banyak. Jadi ini kan tidak ada hubungannya sama pandemi COVID atau tidak gitu ya, karena memang kan udah berjalan gitu ya pasien-pasien seperti ini. Cuman problemnya adalah orang tua yang kadang-kadang masih takut ya, masih takut operasi karena pandemi COVID. Cuma jangan khawatir, setiap sebelum operasi kan kita melakukan cek dulu ya. Kita selalu betul-betul melihat gitu kan, apakah memang ini safe buat dioperasi atau tidak gitu. Dan sarana dan prasarana rumah sakit juga kan kita juga safe dari COVID gitu ya. Jadi memang jangan khawatir. Karena apa? Karena kita juga nggak bisa menunggu anak-anak seperti ini. Memang harus lakukan, kalau misalnya memang indikasi operasi ya emang harus lakukan segera operasi. Sesegera mungkin gitu ya. Kalau menunggu pandemik ya kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Bener dokter. Oke, tadi kan dokter juga udah jelasin pasien-pasien dokter. Nanti kita bakalan tampilin video-video ya dok ya, yang udah dibuat sama pasien-pasien dari dokter Devira, implan koklear maupun alat dengar apapun itu ya dok ya. Alat bantu dengar saya nggak ini ya, implan semua ya dok? Iya, pakai operasi implan semua ya dok. Oke. Nanti kita tampilin ya Sobat Medcast, untuk motivasi anak-anak di luar sana, untuk motivasi orang-orang tua di luar sana ya dok ya. Karena nggak ada yang nggak mungkin loh ya kan dok. Oke. Mungkin itu aja dok bincang-bincang kita hari ini. Makasih banyak dokter Devira. Sama-sama. Udah mau datang ke sini menyempatkan waktunya. Udah sangat jelas mengenai tuli kongenital ini. Saya juga oh iya gini ya rupanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya amin. Pasti sangat-sangat bermanfaat ini dok. Oke dokter, sampai jumpa ya dok ya di lain waktu. Oke Sobat Medcast, sekian podcast kita kali ini bareng dokter Devira. Nantikan podcast selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Halo semuanya, nama saya Tifang Dengso. Saya anak perempuan, umur saya 7 tahun. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya sudah memakai implan selama 4 tahun 8 bulan. Saya adalah menggambar, mengenai dan membuat art. Saya sangat senang memakai implan karena saya bisa mendengar dan belajar banyak hal-hal baru. Ayo teman-teman,
Tiffany bisa, teman-teman juga pasti bisa. Terima kasih. Tiffany juga mau berterima kasih kepada Dr. Devira dan juga timnya yang sudah sangat membantu Tiffany selama proses operasi dan pemasangan alat implan. Ini Tiffany mau mengucapkan kepada teman-teman semuanya selama Hari Pendengaran Sedunia. Happy World Hearing Day. Semangat ya. Oh iya teman-teman, selama masa pandemi ini ingat untuk mengikuti protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih, menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Talita Koirin Arasid Haritona. Panggilannya Talita. Kita pakai alas, ini satu, ini dua. Kalau nggak pakai alat nggak bisa dengar handphone, dengar ayah panggil. Namanya alatnya implan koklear. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Saina Adaria. Umur saya 10 tahun. Kata bunda, sejak lahir saya divonis tidak dapat mendengar. Lalu usia 3 tahun saya dioperasi implan koklea. Saya dioperasi oleh Ibu Dr. Devira pada bulan Januari tahun 2014. Sejak saat itu saya berlatih mendengar. Saya belajar keras untuk bisa bicara. Saat ini sudah 7 tahun saya pakai implan koklea. Terima kasih ayah, bunda yang sudah berjuang untuk saya. Saya mengucapkan selamat Hari Pendengaran Sedunia. Terus mendengar, terus bicara, dan tetap semangat.